Bersyukur Tuhan buat kasih dan cinta-Mu yang besar bagi kami. Hingga pada saat malam hari ini kami boleh ada sehat kuat karena pertolongan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Dan kami telah bersekutu dengan-Mu. Kami yakin dan percaya pada saat malam hari ini adalah malam yang indah bagi kami. Untuk kami terus menikmati berkat janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan pada saat malam hari ini kita boleh kembali lagi untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan hampir setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Apakah setiap hari itu cukup untuk kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan? Yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca. Tentunya tidak akan cukup. Makanya firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu itu selalu hadir. Kalau zaman sekarang sudah lebih mudah kita mendapatkan ayat-ayat yang terus menguatkan kita. Ada begitu banyak firman-firman Tuhan yang kita bisa baca lewat situs online, bahkan lewat media sosial. Itu lebih mudah. Kalau zaman dulu orang-orang yang biasanya di desa-desa biasanya minimal cuma berapa kali ibadah. Mereka tidak bisa membaca firman Tuhan secara lewat media sosial, tapi lewat buku. Makanya kita bersyukur bahwa segala sesuatu sudah diberitakan lewat apa yang kita sudah lihat. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kita bersyukur hari ini karena ada begitu firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Oke, puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan bagi saya, bahkan terus memberikan kesehatan, bahkan juga kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk memberitakan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Tentunya kita tahu yang namanya berjalan bersama tentunya itu tidak ada yang sendiri-sendiri. Tidak ada yang duluan ke sana, tidak ada yang ke belakang, tapi selalu bersama. Artinya terus berjalan sejajar. Itu namanya berjalan bersama. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita yang terus di belakang. Tuhan di depan sana, kita masih di belakang, masih tertinggal. Tidak, tetapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan baca di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar. Tetapi yang namanya firman Tuhan itu kita tidak boleh jenuh, kita tidak boleh bosan. Itu firman Tuhan. Puji Tuhan. Keluaran 33 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya,
jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah sering mendengarkan bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengingat kembali Musa. Siapa Musa? Ya, kita tahu latar belakang Musa. Dia ada lahir dari keluarga seorang laki-laki dari keluarga Lewi dan seorang perempuan dari Lewi. Kita tahu bahwa arti Musa ini yaitu diangkat dari air. Dalam bahasa Ibrani itu Mose. Itu diangkat dari air. Sudah jelas di Keluaran pasal 2 di situ dikatakan bahwa putri Firaun mengambil nama Musa karena diambil dari air. Puji Tuhan. Dan pekerjaan Musa sebelum dia diutus Tuhan yaitu mengembalakan kambing domba Yitro. Jadi dia mengembalakan kambing domba waktu di Mesir. Dan suatu ketika dia pergi mengembalakan domba, dia tibalah di sebuah gunung yaitu Gunung Horeb. Nah, di situ dia bagaimana dia dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Musa temui bagaimana dia dia tidak mau seolah-olah menolak panggilan Tuhan. Pada saat dia dipilih Tuhan, Musa berkata, siapakah aku ini? Saya bukan orang yang mudah, yang gampang berbicara, yang lidahnya berbicara ini, berbicara itu, berbicara seakan fasih. Tidak. Dia bilang saya terbatas dalam berbicara. Tetapi Tuhan berkata, aku yang akan menaruh perkataan di dalam mulutmu. Dia seakan-akan bahwa Musa dia takut berbicara karena dia bukan orang yang fasih berbicara pada saat itu. Masih takut berbicara di depan banyak orang. Dan dia merasa kalau seandainya saya berbicara kepada bangsa Israel, apakah bangsa Israel mendengarkan saya? Saya ini siapa? Tetapi Tuhan, kalau Tuhan yang menunjuk, dia akan menyertai. Ketika Tuhan yang memilih Musa, Tuhan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Sehingga Musa tidak bisa berkata apa-apa, dia harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Sehingga pada saat itu dia menjadi pilihan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Puji Tuhan. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, begitu banyak bangsa Israel ini melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Ada begitu keajaiban yang manusia tidak mampu lakukan. Tetapi Tuhan sanggup lakukan. Mereka sudah lihat. Sehingga pada suatu ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk bisa dikatakan menikmati hadirat Tuhan begitu lama. Sebulan lebih. Sehingga pada saat itu bangsa Israel ini berkata bahwa kepada Harun, berkata bahwa biarlah kami membuat Allah. Biarlah kami lihat Musa ini sudah tidak lagi turun-turun. Apa yang terjadi kami tidak tahu dengan Musa. Kemudian Harun berkata, coba kalian lepaskan anting-anting emas kalian, bawa kemari dan akan membuat sebuah anak lembu tambun emas. Sehingga pada saat itu ketika mereka membuat anak lembu tambun emas ini, mereka merasa seakan bahwa itu adalah Allah mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menyertai mereka selama dalam perjalanan itu, mereka lupa. Cuman karena Musa tidak balik lagi. Musa masih terus berbicara dengan Tuhan. Sehingga pada saat itu mereka menyembah, mereka berpesta pora, merayakan kebahagiaan atas Tuhan yang baru, atas dewa mereka yang baru. Mereka menyembah patung pada saat itu. Sehingga pada saat mereka membuat itu, setelah selesai mereka merayakan dengan sorak-sorak kemenangan. Seakan-akan merasa bahwa ini adalah Allah kami, ini adalah Tuhan kami yang membebaskan kami dari Mesir, yang mengeluarkan kami dari tanah Mesir. Mereka lupa
bahwa Tuhan Allah yang menyertai mereka. Mereka lupa begitu banyak kedahsyatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga pada saat Musa masih ada di Gunung Sinai, Tuhan berkata, Musa, kau turun, kembalilah. Bangsa Israel itu sudah jauh dariku, sudah berpaling. Aku akan mendatangkan malapetaka. Kemudian Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan marah mengetahui bahwa bangsa Israel ini sudah berbalik di hadapan Tuhan. Sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Musa kan tidak tahu pada saat itu dia masih ada di Gunung Sinai sehingga Tuhan memberitahukan. Kemudian Musa mencoba melunakkan hati Tuhan untuk tidak membinasakan umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Musa mencoba supaya Tuhan tidak murka. Tetapi yang terjadi begini, pada saat dia turun, ketika dia melihat bangsa Israel dalam kesorak-sorakan, seakan-akan mereka punya kemenangan yang luar biasa, seakan-akan mereka merayakan kedahsyatan atas Tuhan yang baru mereka. Kemudian ketika Musa melihat, dia marah. Pertama pada saat di Gunung Sinai dia mencoba supaya Tuhan tidak murka. Tetapi pada saat dia datang kembali ke bangsa Israel, ke tempat perkemahan mereka, dia melihat bangsa Israel ini sudah begitu jauh dari Tuhan. Dia marah. Saking marahnya, dia memecahkan kedua loh batu yang ditulis bukan tangannya Musa, tetapi dengan tangan Allah sendiri. Dia pecahkan. Ini kalau kita berkata, wah ini Tuhan yang tulis sendiri loh. Dia pecahkan. Saking marahnya dia. Sehingga pada saat itu Musa marah dan dia berkata, siapa yang masih mau menyembah kepada Tuhan Allah, datang kepadaku. Sehingga sebagian orang itu datang kepada Musa. Dan kemudian Musa berkata, yang tidak mau kembali, bunuhlah mereka semua. Sehingga pada saat itu terjadi yang mati pada saat itu sekitar 3.000 jiwa. Coba kita bayangkan 3.000 orang bagaimana sehari itu pada saat itu. Begitu banyak orang yang mati karena meninggalkan Tuhan. Karena tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Seandainya kalau terjadi pada zaman ini, wow, sedikit mungkin yang berada tetap hidup di dalam Tuhan. Sekarang saja banyak juga orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga setelah kejadian itu, Musa kembali lagi untuk berhadapan dengan Tuhan. Tetapi di luar perkemahan, bukan lagi di Gunung Sinai. Sehingga pada saat Musa membuat sebuah kemah tempat untuk bertemu dengan Tuhan, pada saat Musa keluar, kemudian orang-orang Israel ini melihat Musa menuju ke tempat itu. Mereka ada di depan kemah-kemah mereka. Jadi pada saat Musa menuju, mereka melihat terus. Mereka melihat terus Musa, memperhatikan Musa. Sehingga tibalah Musa di tempat di mana ia akan bertemu dengan Tuhan. Sehingga tiang awan berhenti di tempat itu. Sehingga dia berbicara dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan itu seperti temannya. Di situ dia berkata, mereka bercakap-cakap bagaimana. Sehingga Tuhan berkata, pergilah, bawalah bangsa ini tetap terus berjalan. Ayat pasal-pasal sebelumnya Tuhan berkata, aku akan mengirimkan seorang malaikat untuk mengutus, untuk menuntun engkau dan bangsa Israel untuk tetap terus berjalan. Tetapi di pasal 33 ini Musa berkata, saya tidak mau Tuhan. Saya tidak akan mau berjalan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Saya tidak akan mau berjalan kalau bukan Tuhan yang pimpin.
Di sini sebenarnya di ayat pasal sebelumnya Tuhan sudah menawarkan malaikat Tuhan yang akan menuntun Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Tapi Musa tidak mau. Musa maunya harus Tuhan yang pimpin. Musa meminta kasih karunia dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kalau aku yang memimpin sendiri bangsa ini, maka mereka akan mati binasa. Karena Tuhan tidak mau melihat kekejian, tidak mau melihat kejahatan sedikit pun. Sehingga Tuhan mengutus malaikatnya. Tetapi Musa bersikeras untuk tetap terus mau Tuhan yang harus memimpin. Dalam kehidupan kita ada berapa banyak orang yang mau dipimpin Tuhan. Kita belajar dari Musa ini. Kenapa Musa begitu merasa bahwa harus Tuhan yang memimpin? Musa itu bukanlah seorang pemimpin yang lemah. Dia adalah pemimpin yang kuat, yang luar biasa. Memimpin satu bangsa. Musa adalah orang yang hebat. Tetapi di sini dia meminta penyertaan Tuhan di ayat yang ke-15. Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa Musa meminta penyertaan Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Musa menyadari yang pertama yaitu, Musa menyadari, mengetahui bahwa siapa dirinya. Manusia bukanlah orang yang Musa bukan orang yang hebat. Dia menyadari dirinya bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel. Karena kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Sehingga Tuhan berkata, itu sering kali dikatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sangat keras kepala. Biasanya datang dengar-dengaran, habis itu enggak. Dengar-dengaran, habis itu enggak. Ketika sudah terjadi malapetaka, ketika ada zona nyaman, mereka berbalik lagi. Pada saat mereka dapat hukuman, barulah mereka berbalik lagi. Begitu seterusnya. Sehingga Tuhan berkata mereka ini tegar tengkuk. Padahal mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saking mereka merasa bahwa Tuhan seakan merasa bahwa Tuhan seperti ini. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir, di sana ada ini. Makan seperti ini. Mereka tidak menyadari bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang mereka sembah itu. Allah Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Dalam perjalanan mereka ada begitu banyak perlindungan Tuhan. Mereka minta ini, Tuhan kasih. Mereka minta ini, Tuhan kasih. Ketika ada jalan yang tertutup, Tuhan bukakan jalan. Ini sungguh luar biasa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka masih keras kepala. Masih mudah berbalik, masih mudah melupakan Tuhan. Sehingga Musa pada saat itu dia mencoba melunakkan hati Tuhan. Dia coba berkata, Tuhan ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat-Mu, adalah pilihan. Bangsa ini adalah bangsa yang Engkau telah pilih. Abraham, Ishak dan Yakub, ingatlah mereka Tuhan. Musa berusaha untuk supaya bangsa ini tidak dihukum Tuhan, tidak mendapat malapetaka. Seandainya Musa enggak seperti itu, mungkin habislah bangsa ini. Saling tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menghukum mereka. Tapi Musa ini berkata, Tuhan jangan. Ingatlah mereka itu umat pilihan-Mu. Itu umat pilihan-Mu. Janganlah Engkau hukum. Tetapi biarlah hapuskan namaku dari kitab-Mu. Bayangkan ini coba.
Kita bayangkan, saking Musa ini merasa bahwa umat ini adalah umat yang luar biasa. Saking dianya itu dia berkata, Tuhan, kalau begitu hapuslah dari kitab, namaku dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Orang yang tidak berkenan kepadaku itu yang akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Kita lihat luar biasanya Musa ini. Dia rela namanya dihapus dari kitab kehidupan. Kalau kita pikir, wow ini sungguh luar biasa ini Musa ini ya. Tetapi Tuhan berkata, orang yang tidak berkenan di hadapanku itu yang akan kuhapuskan dari kitab kehidupanku. Kita belajar dari Musa. Musa meminta penyertaan Tuhan. Sehingga kita dapat pelajari bahwa Musa ini menyadari, mengetahui siapa dirinya. Dia sadar diri bahwa ketika dia memimpin bangsa ini sendirian, walaupun dipimpin Harun, walaupun ditemani Harun, dia tidak akan mampu, mereka tidak akan mampu. Karena mereka tahu kekuatan yang mereka dapat sampai hari ini, sampai hari itu adalah kekuatan dari Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Karena Musa sudah sadari, sudah tahu bahwa sejak awal dia dipilih menjadi utusan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan yang bertanggung jawab. Sehingga Musa berkata, harus Tuhan yang menuntun kami. Kemudian yang kedua, kenapa Musa meminta penyertaan Tuhan? Musa tidak mampu berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Musa tidak mampu berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Kita sadari bahwa ada begitu banyak pemimpin. Mereka boleh ada, kita lihat pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ada begitu orang yang coba menjatuhkan. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan. Oleh sebab itu di sini Musa tahu ketika dia tidak dipimpin oleh Tuhan, bangsa Israel tidak dipimpin oleh Tuhan, mereka ini akan tersesat. Mereka akan hilang jalan. Mereka akan tidak tahu kemana mereka akan pergi. Padahal Tuhan sudah menyediakan seorang malaikat untuk terus menuntun. Tetapi Musa tidak mau. Musa harus maunya, Tuhan yang harus memimpin. Karena dia tahu sumber kekuatan, sumber pengharapan hanya di Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita masih sampai hari ini, kita harus terus berkata, Tuhan pimpinlah saya sampai hari ini. Bahkan bukan cuma sampai hari ini, tapi sampai seterusnya dimanapun saya akan melangkah. Tuhan yang harus memimpin saya. Saya tahu bahwa ketika saya terpisah, Tuhan tidak memimpin saya. Saya akan mudah terjatuh. Saya akan mudah terombang-ambing, bahkan hilang jalan. Tetapi ketika Tuhan yang memimpin, saya menyadari saya tidak akan mampu. Karena tanpa Tuhan, saya tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Kekuatan Tuhan itu sangatlah kuat. Dan tidak ada yang sanggup melumpuhkan kekuatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa Musa meminta penyertaan Tuhan? Yang ketiga, karena Musa tahu Musa itu membutuhkan Tuhan. Bangsa Israel membutuhkan Tuhan. Saya mau katakan bahwa jangan cuma Musa yang membutuhkan Tuhan pada zaman itu. Tetapi kita hari ini bahkan sampai seterusnya, kita harus terus membutuhkan Tuhan. Karena kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, kita akan merasa bahwa ketika kita tidak membutuhkan Tuhan, merasa bahwa kita hebat. Musa saja seorang pemimpin yang luar biasa, dia masih butuh Tuhan. Apalagi kita orang biasa-biasa yang cuma karena kasih karunia, baru kita tidak membutuhkan Tuhan. Orang mana bilang, sota lalu, sungguh terlalu. Musa saja seorang pemimpin yang luar biasa, dia membutuhkan Tuhan.
Sehingga saya ulangi sekali lagi, kita ini cuman karena kasih karunia, kemudian kita tidak membutuhkan Tuhan. Keterlaluan kita. Justru kita ini yang semakin harus menggiatkan untuk kita membutuhkan Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ketika saya butuh Tuhan, ketika saya membutuhkan Tuhan, saya menyadari bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup saya akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kita perlu Tuhan. Kalau kita tidak perlu Tuhan, kita pasti tidak akan membutuhkan Tuhan. Seringkali saya berkata bahwa di luar sana ada orang yang tidak sama sekali tidak membutuhkan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang sama sekali dalam hatinya tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa mereka tidak membutuhkan Tuhan? Karena mereka merasa bahwa tidak penting Tuhan itu. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak penting. Untuk apa? Saya masih bisa makan hari ini karena saya punya harta, saya punya ini. Saya bisa sehat hari ini karena saya memiliki ini. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Saya masih bisa seperti ini karena saya masih memiliki banyak hal. Yang mungkin dikatakan bahwa tidak akan habis sampai 7 turunan. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai orang percaya, tidak ada di dunia ini hal apa yang istimewa yang kita butuhkan, yang kita perlukan selain Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita sudah diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan, jangan coba melupakan Tuhan. Walaupun kita sudah punya banyak hal, hidup dalam berkat Tuhan, cobalah tetap terus membutuhkan Tuhan. Terus butuhkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa saat ini mungkin saya butuh Tuhan. Tapi keesokannya saya sudah tidak butuh Tuhan karena saya sudah punya ini. Itu salah. Saya mau katakan bahwa butuh Tuhan itu setiap hari kita harus membutuhkan Tuhan. Kita harus membutuhkan terus setiap hari. Bahkan sepanjang tahun. Bahkan sepanjang hidup kita. Sampai pada akhirnya, sampai kita mengakhiri hidup kita, kita terus membutuhkan Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan akan terus mengangkat kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, begitu banyak orang di luar sana yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak penting dalam hidup mereka. Saya mau katakan bahwa di sorga itu ada yang lebih dari kita. Begitu banyak ribuan malaikat. Kalau menyembah Tuhan suara mereka itu merdu. Kalau menyembah Tuhan itu sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin dalam menyembah Tuhan malaikat-malaikat itu seperti kalau bisa dikatakan jauh dari kita. Sangat jauh dari kita. Tetapi Tuhan tidak butuh malaikat-malaikat itu, Dia membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan kita. Ketika Tuhan sudah membutuhkan kita, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa kita terus butuh Tuhan. Tetap kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Musa adalah pemimpin yang luar biasa, tetapi dia tidak menyombongkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Musa tidak meninggikan diri, dia menyadari betapa bahwa tanpa Tuhan yang menyertai, dia tidak akan bisa melangkah, dia tidak akan bisa berjalan bersama dengan bangsa Israel. Mereka terbatas. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa jangan andalkan kekuatan kita. Jangan merasa hebat. Jangan merasa mampu.
berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berjalan melewati rintangan-rintangan dalam hidup ini. Karena Tuhan yang menyertai. Kita ada sampai hari ini, begitu banyak hal-hal di luar sana yang kita dengarkan di media sosial. Tetapi kita masih mampu bertahan sampai hari ini. Tuhan berikan kekuatan, itu karena penyertaan Tuhan. Sudah salah kalau kita bilang itu bukan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu terus setiap hari, terus ada. Cuman kadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia ada sampai hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena seizin Tuhan. Tetapi kita jangan sama seperti dunia yang berkata bahwa hari ini mereka ada, itu karena mereka punya ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berjalan. Berjalan sendiri kita akan tersesat. Berjalan sendiri kita akan hilang. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, jalannya itu pasti. Jalannya itu pasti. Walaupun ada banyak belok-belok, tikungan-tikungan, tetapi ketika berjalan bersama dengan Tuhan, wow, indah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun begitu banyak masalah, tetapi ketika Tuhan akan terus menyertai, seakan-akan masalah itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi ketika tidak disertai Tuhan, ketika ada masalah kecil itu akan serasa bahwa masalah ini sangat besar. Karena Tuhan tidak menyertai. Oleh sebab itu ketika Tuhan menyertai kita, sebesar masalah apapun yang kita alami hari ini, kita akan merasa bahwa masalah itu akan menjadi masalah yang biasa. Karena kita pandang Tuhan yang hebat, pandang Tuhan yang selalu menguatkan kita. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Dia yang akan terus menguatkan kita. Karena satu pujian berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik, kita angkat satu pujian yang berkata, walau ku harus berjalan